Pemirsa, Joko Chandra benar-benar membuat geger tanah air. Setelah buron selama 11 tahun, bulan lalu ia bisa melenggang bebas di tanah air. Banyak tudingan ada kekuatan yang melindungi buron kasus Casey Bank Bali. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli begitu ceria saat berhasil memulangkan Maria Paulina Lumowa dari Serbia pekan lalu. Betapa tidak, Maria Paulina adalah buron kelas kakap kasus pembobolan kas BNI sebesar 1,7 triliun rupiah. Tapi dalam hitungan hari, semua berbalik. Kementerian yang dipimpin Yasona kini diterpa sorotan lantaran buron kelas kakap lain, Joko Chandra, bisa melenggang bebas keluar masuk Indonesia. Joko Chandra adalah buron 11 tahun di kasus pengalihan hutang Bank Bali yang rugikan negara nyaris 1 triliun rupiah. Siapa punya Joko Chandra? Saya nggak ada urusan dengan surat jalan itu kok. Dari siapa? Saya nggak punya. Saya kan urusan imigrasi, bukan urusan surat jalan. Kalau lewat perbatasan, ada yang tidak lewat imigrasi. Banyak TKI kita yang lewat jalan tikus. Tolong dia kalau masuk jalur imigrasi. Fakta lantas terungkap saat surat jalan dari kepolisian untuk Joko Chandra muncul dan beredar di tengah masyarakat. Yang lebih menghebohkan lagi, Joko Chandra sempat-sempatnya membuat KTP dan paspor baru di Indonesia untuk mengurus peninjauan kembali kasusnya di pengadilan. Buntut kasus ini, oknum pejabat di Kelurahan Grogol Selatan dinonaktifkan. Terkait kasus Joko Chandra, pemerintah telah mengumpulkan seluruh pejabat terkait dan meminta buron 11 tahun kasus Casey Bank Bali ini segera diringkus. Karena bagaimanapun malu negara ini kalau dipermainkan oleh Joko Chandra. Polisi kita yang hebat masa tidak bisa nangkap, Kejaksaan Agung yang hebat seperti itu masa tidak bisa nangkap gitu. Itu kan sebenarnya dari sudah saya bicara dengan para ahlinya itu kan soal sepele kalau bagi polisi maupun bagi Kejaksaan Agung kalau mau gitu, menangkap orang yang begitu gitu, gampang ngendusnya gitu. Sehingga kalau tidak bisa ya keterlaluan lah gitu. Tanggapi tudingan, kuasa hukum Joko Chandra menepis skenario yang membuat kliennya tidak terdeteksi keluar masuk ke Indonesia. Bagi tim kuasa hukum, isu ini sengaja dibuat besar karena ada pihak yang menunggangi. Itu tadi dugaan-dugaan saja kan. Pertanyaan itu kan sudah dijawab oleh kementerian dengan sesuai dengan aturan. Ya jadi kementerian punya kewenangan menyampaikan apa aturan. Aturan kementerian dari Kementerian Dalam Negeri aturannya demikian. Aturan dari keimigrasian punya aturan. Jadi kita lihat kepada kementerian itu sendiri mempunyai aturan yang masing-masing mempunyai. Gitu loh. Jadi janganlah kita menyalahkan satu sama lain bahwa kecolongan. Gak ada yang kecolongan. Gak ada yang kecolongan. Memang aturannya begitu. Jadi tolong ya, tidak ada yang kecolongan, tapi aturannya memang begitu. Sebelumnya Joko Chandra kembali masuk ke Indonesia pada Mei hingga akhir Juni lalu. Ia mencoba mengurus peninjauan kembali kasusnya di pengadilan. Namun sidang PK Joko Chandra di akhir Juni dan pekan lalu gagal digelar karena Joko sakit. Kasus Joko Chandra bermula saat Kejaksaan Agung menganggapnya terlibat kasus Casey atau pengalihan hutang Bank Bali yang baru dapat suntikan BLBI. Setelah ditahan setahun, ia bebas karena pengadilan hanya anggap kasus yang perdata. Kejaksaan Agung lalu naik banding 8 tahun berselang dan hasilnya Mahkamah Agung memutus Joko Chandra bersalah dan harus dihukum 2 tahun penjara plus kembalikan uang 500 miliar rupiah lebih. Tapi sehari jelang eksekusi, pengusaha properti sudah meninggalkan Indonesia. Meski demikian, negara berhasil menyita uangnya di Bank Bali sekitar 500 miliar rupiah. Setelah mendapat warga negara Papua Nugini, Joko Chandra lebih banyak menghabiskan waktu di Malaysia dan kembali membangun bisnis properti. Tim Liputan News melaporkan.